Pagi ini saya berikan tugas atau satu tim yang berbicara tentang true forgiveness atau pengampunan mutlak. Yang kita rock pada pagi hari ini adalah rocking the giant of unforgiveness. Kita goyang ini giant sehingga giant ini akan jatuh dan kita akan mengalami kebebasan daripada tidak mengampuni. Dan firman yang diberikan kepada saya pun berjudul dan diambil dari Ibrani 10 ayat 17. Ini perkataan Tuhan sendiri. Aku, Tuhan, tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Maksud kesalahan kita. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, dari barat ke timur, Tuhan sudah tidak mengingat lagi dosa atau kesalahan kita. Inilah keinginan Tuhan di dalam setiap kehidupan daripada anak-anaknya. Seperti Tuhan tidak lagi mengingat dosa atau kesalahan kita, demikian pun kita tidak lagi akan mengingat kesalahan atau dosa saudara kita. Kata mengingat di sini atau remember, konotasinya berbicara tentang suatu inner awareness that no harm is done. Artinya gini, kata mengingat di sini mengingatkan kita kepada satu fixture atau satu furniture yang sudah ada bertahun-tahun di tempat itu, sehingga tidak mengganggu kehidupan kita atau pikiran kita lagi. Maksudnya ini piano ada di sini, udah lama sekali. Saya pun kalau jalan nggak bakal lari ke piano ini. Sadar tidak sadar saya akan berjalan mengelilingi piano ini. Artinya fixture ini biarpun ada di situ tidak lagi mengganggu kita, kehidupan kita. Itulah yang Tuhan maksud dengan mengingat di sini. Biarpun ada di pikiran kita, tapi kita tidak bereaksi atas pikiran itu. Artinya apabila kita melihat seseorang yang mungkin kita kesal atau punya ganjelan atau punya sesuatu yang tidak bisa kita ampuni, tetapi sekejap kita melihat orang itu, kita tidak mempunyai perasaan apa-apa lagi. Sudah bebas dari perasaan ganjelan atau kekesalan atau kepahitan atau apapun juga yang mengikat kita. Itulah maksudnya yang Tuhan katakan di sini. Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Bukan dosa kita sudah hilang, cuma Tuhan tidak akan mengingatnya lagi. Begitu ketemu kita, Tuhan akan berkata, engkaulah ada anakku yang aku sudah ampuni. Hilang. Demikian jugalah keinginan Tuhan di kehidupan kita. Kalau kita melihat referensi atau bahan renungan yang kedua, ada suatu ayat di sini yang kelihatannya bertentangan dengan ayat tadi. Inilah yang Tuhan katakan di Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. There's no problem there. Tapi problem di sini, saudara. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu yang juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kelihatannya bertentangan dengan firman atau ayat yang kita sudah bicarakan sebelumnya. Di sini Tuhan dengan tegas sekali mengatakan, jikalau kita tidak mengampuni orang, Bapa di surga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Boro-boro dosa kita, saudara. Kesalahan kita aja pun tidak diampuni. Artinya di mata Tuhan ada satu dosa yang Tuhan tidak bisa tolerate, yaitu dosa tidak mau mengampuni. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat hidup dalam satu suasana di mana Tuhan tidak dapat mengampuni kita. Bukankah kita masih berdosa dan kita membuat kesalahan setiap hari?
Biarpun kita sudah bebas dari akar dosa, tapi kita masih tetap berbuat salah. Apabila salah satu dari kita yang mengatakan di sini, saya tidak berbuat salah lagi, silakan angkat tangan saudara. Tidak ada. Kita masih mempunyai kesalahan. Kita masih bisa berbuat salah setiap hari. Bagaimana kita dapat hidup di dalam satu suasana di mana Tuhan tidak bisa mengampuni kita, mengampuni kesalahan kita. Jadi menurut saya, isu tidak mengampuni adalah suatu isu yang sangat penting. Dan kalau kita perhatikan ayat referensi lainnya, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ini Tuhan katakan, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Arti di sini kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, tetapi apabila kita masih ada ganjelan, kekesalan, tidak mengampuni sama kita, berhenti berdoa. Berhenti berdoa, nggak ada gunanya. Beresin dulu, ampuni orang ini dulu. Teruskan di Lukas 6:37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Tegas sekali di sini, pengampunan adalah bukan suatu hal yang emosi. Tidak ada hubungan dengan emosi kita. Tapi ada satu commandment atau suatu keharusan yang kita harus lakukan. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapa di surga tidak akan mengampuni. It's very strong. Very, very fatal. Seingat saya, hanya ada 2 kali di dalam firman Tuhan di mana Tuhan tidak mengampuni seseorang. Hanya ada 2 kali, saudara. Kita baca firman-Nya. Sebab aku berkata kepadamu, Matius 12:31. Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Hujat artinya menghina atau mengutuk Roh Kudus. Tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, maksudnya di sini, sewaktu Tuhan Yesus hidup dalam dunia ini 30 tahun, apabila seseorang menentang dia, itu pun masih diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, sekarang Roh Kudus ada bersama dengan kita di sini. Roh Kudus yang hidup dalam kita semua di sini. Kalau kita menentang dia, di dunia ini pun tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Kalau kita menentang Roh Kudus, ya tidak akan diampuni di sini, di dunia ini, sekarang ini tidak, dan nanti di dunia akan datang pun tidak. Jadi menurut firman di sini, saudara, pengampunan itu bukan suatu hal yang kita anggap sepele atau seenaknya aja. Karena pengampunan di mata Tuhan adalah isu yang sangat-sangat penting. Sewaktu saya melihat apa artinya si Tuhan tidak mengampuni kita, saya mencari tahu, saudara. Dan saya sudah banyak buku, baca Bible commentary, internet, leksikon, concordance, apa semuanya saya sudah coba cari tahu. Cuman saya tidak mendapatkan jawaban untuk hal ini. Mengapa Tuhan tidak mengampuni orang yang tidak mengampuni seseorang? Benar, saudara. 10 tahun lalu saya sering berkata di Guelph, dan sewaktu saya share firman Tuhan, saya katakan demikian. Saudara, semakin banyak saudara menyelami firman Tuhan, semakin saudara sadar, semakin banyak saudara tidak tahu apa-apa. Semakin dalam kita mempelajari firman Tuhan, semakin kita mengerti bahwa firman Tuhan itu hanya bukan satu di permukaan. Orang katakan firman Tuhan itu 7 permukaan dalamnya. Kita gali yang pertama, yang kedua muncul. Mutiara keluar.
gali lagi berlian yang keluar. Semuanya perlu digali. Tetapi saudara, semakin kita baik menggali, semakin kita tahu kita perlu menggali terus karena kita tidak tahu apa-apa. Di dalamnya itu banyak permata yang Tuhan sudah sediakan bagi kita apabila kita mau menggalinya. Jadi boleh bilang begini dah, menurut pikiran saya, semakin saya mengerti firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, semakin saya merasa bodoh Tuhan. Maka itu justru Roni bilang masuk teologi bukan jadi bikin pinter, bikin tolol. Jadi tolologi. Benar saudara. Kita di dunia ini ya, kalau bicara tentang firman Tuhan, banyak yang tidak saya mengerti. Ini pun saya tidak mengerti apa sih maksudnya. Apakah dosa tidak mengampuni sama beratnya dengan dosanya menghujat Roh Kudus? Apakah itu yang Tuhan maksudkan? Saya ngerti kalau kita menghujat Roh Kudus, kita menentang Roh Kudus. Tetapi apakah dosa tidak mengampuni sama beratnya sehingga Tuhan tidak mau mengampuni seseorang yang tidak mau mengampuni orang lain? Karena saya tidak tahu jawabannya saudara, saya hanya bertanya pada Roh Kudus tentang hal ini. Kalau saya lagi rileks, tiduran, mungkin mata saya melongok ke atas, berbicara pada Tuhan, maka itu isi-isi di sini penting sekali, dengerin saya. Kalau saudara melihat suami saudara lagi tiduran, nggak apa-apain, melongok begini ke atas, jangan diganggu, mungkin dia lagi berbicara pada Tuhan. Benar saudara. Saya pun kalau begitu jangan diganggu, sebab saya lagi menanyakan sesuatu pada Tuhan, di mana saya bertanya, Tuhan apa maksudnya sih? Kamu tidak bisa mengampuni saya apabila saya tidak mau mengampuni orang lain. Ini pertanyaan yang saya tanya pada Tuhan. Sudah merenungkan firman Tuhan, sudah mendengar atau banyak firman Tuhan yang masuk ke kepala saya, Tuhan mengatakan demikian. Ini bukan suatu doktrin ya, ini hanya kesaksian saya. Jangan dianggap ini suatu doktrin yang harus dilakukan. Sebab Tuhan berbicara pada tiap-tiap orang dengan berbagai-bagai jalan. Tuhan katakan demikian, Leong, kamu sudah terima kasih dan pengampunan dari saya? Oh saya sudah, itu 40 tahun lalu kira-kira, waktu saya umur 38. Sekarang 67, 39 tahun, sorry. 39 tahun lalu saya merasakan kasih dan pengampunan dari Tuhan. Kamu sudah merasakan itu? Yang saya perlukan adalah kamu teruskan hal itu. Kasih dan pengampunan yang kau telah terima, berikan kepada orang lain. Tetapi Tuhan, apa sih maksudnya apabila saya tidak mau mengampuni seseorang, saya mempunyai ganjaran kepada seseorang, kau tidak mau mengampuni pada aku? Tiba-tiba Tuhan berikan suatu hal. Dia bilang begini, kamu sadar bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kau? Kamu adalah bait Roh Kudus. Semua tahu kan? Kita adalah bait Roh Kudus. Sekarang, bagaimana di dalam bait engkau simpan sesuatu yang bertentangan dengan karakter Tuhan? Tidak mengampuni bertentangan dengan kasih. Tuhan adalah kasih. Tidak mengampuni arti kita mempunyai hatred, kita punya kebencian, kita punya kekesalan, ganjaran terhadap seseorang. Bagaimana Tuhan yang mengasihi kita, hidup dalam kita, mempunyai saingan di dalam kehidupannya, kebencian, kekesalan, kepahitan. Ini artinya saudara, Tuhan tidak bisa dapat dicampur dengan kebencian, tidak mengampuni. Artinya Tuhan tidak bisa betah hidup dalam suasana kebencian di hati kita. Ini berarti mau tidak mau
kita yang sudah menolak Tuhan untuk hidup dalam hati kita. Kalau kita tidak mengampuni seorang, itu berarti kita sendiri pribadi yang sudah menentang Roh Kudus, yang mengatakan, Tuhan, aku mau mengakukan semaunya saya, aku mau melakukan apa yang aku maui, aku tidak mau melakukan firman-Mu yang Kau katakan, ampunilah semua orang, sehingga Bapa di surga bisa mengampuni saya. Sebetulnya, artinya, kalau kita tidak mau mengampuni, akses kita kepada Tuhan itu hilang. Roh Kudus itu tidak akan betah hidup dalam kehidupan saudara. Roh Kudus itu akan pergi. Inilah artinya. Kita merasakan kita tidak lagi diampuni oleh Bapa di surga. Ada satu statement daripada Lynn Winwood yang mengatakan demikian. Lynn Woodland. Ini perspektif dari spiritual reality. Dari sudut kerohanian. Without forgiveness, we cannot love. From the perspective of spiritual reality, the statements, I love you, but don't forgive you, and I forgive you, but I don't love you, are impossibilities. Love and forgiveness go hand in hand. We cannot have one without the other. Apabila kita berpikir, kita bisa mengasihi seseorang dan tidak mengampuni seseorang, itu bisa berjalan bersama-sama. Saudara membohongi diri saudara sendiri. Sebab tanpa pengampunan kita tidak dapat mengasihi. Dari sudut kerohanian, perkataan saya mengasihi engkau tapi tidak mau mengampuni, dan saya mengampuni engkau tetapi tidak mau mengasihi, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kasih dan pengampunan berjalan bersama-sama. Kita tidak dapat melakukan sesuatu yang satu tanpa yang lainnya. Ini sangat benar, saudara. Sangat benar. Berbicara tentang bicara sama Tuhan, berunding dengan Tuhan. Saya mau kasih contoh ya. Boleh pakai Pastor John dan Herni. Mereka saya rasa ini bukan untuk menjelekin kalian. Cuman sebagai lelucon saja. Satu kali Pastor John dan Herni lagi jalan di highway, naik mobil. Sorry, thank you Tina. Artinya masih sadar di situ. Lagi mereka naik mobil, tiba-tiba Tuhan berbicara pada John. Kalau Tuhan bicara kan suaranya lebih besar. Pastor John, engkau adalah hambaku yang setia, hambaku yang baik, yang sudah melayani bertahun-tahun dengan baik. Pada hari ini saya akan mengabulkan apapun permintaan kamu. Wah, John kaget. Pastor John kaget dong, Tuhan bicara begitu tegas. Teringat, ini katanya Herni ini mau ke Indonesia. Gimana Tuhan? Kalau Tuhan bikinin satu highway dari Toronto ke Jakarta. Tuhan pikir dulu, bisa. Kamu harus jalan ke San Francisco, dari San Francisco ke Hawaii, dari Hawaii ke Jakarta. Tetapi untuk membuat jembatan atau highway yang demikian ini susah karena Pasifik itu dalam sekali. Foundation yang saya harus tanam itu dalam sekali. Bisa. Tetapi saya kira, Tuhan bicara, saya kira kamu mau minta sesuatu yang lebih rohani, atau yang ada hubungannya dengan ministry kamu, ampuni Tuhan, ampuni. Begini dah, ada permintaan saya yang lain. Tuhan, boleh nggak saya dapat hati untuk lebih mengerti bagaimana membuat gereja ICC ini bergairah? Membuat gereja ICC ini bergairah untuk melakukan firman Tuhan. Bergairah untuk mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Bergairah untuk worship, pujian penyembahan setiap hari Minggu. Mereka bergairah sampai mereka datang enggak telat lagi. Bagaimana Tuhan mereka bergairah untuk melayani Engkau lebih-lebih lagi. Di sorga tenang sebentaran. Waktu Tuhan berbicara, John,
Itu highway-nya ke Jakarta mau 2 jalur apa 4 jalur. Ini hanya satu ceritaan, dongeng, lelucon. Saya percaya kalau Pastor John sama Henry menanyakan Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi gereja di sini, amin. Karena saya percaya Tuhan mengasihi gereja ini. Terusin. Proses pengampunan. Ini aplikasinya. Mengapa kita tidak mau mengampuni? Pertama, kita salah berpikir. Jikalau kita mengampuni, kita melepaskan tanggung jawab orang yang bersalah kepada kita. Kita tanggung jawabkan hak kita kepada orang itu. Yang bersalah itu kepada kita. Artinya, sepertinya ada hutang yang kita bebaskan. Padahal itu kita membebaskan diri kita sendiri daripada belenggu, saudara. Kedua, kita salah berpikir, kita penasaran. Karena orang ini telah take advantage terhadap kita. Kita mau membalas karena sakit hati. Dale Carnegie satu kali pergi lagi camping ke Yellowstone Park. Dia melihat satu beruang besar lagi makan sampah. Biasa apa di park ada sampah. Beruang itu lagi makan-makan, tidak ada satu binatang pun yang berani deketin dia. Tahu-tahu datang satu skang. Tahu dong skang? Bahasa Indonesia apa sih skang? Skang ini datang, si beruang datang skang ini mikir soalnya skang ini mikir dekat dia. Dia bisa aja tendang skang ini atau injak skang ini, tapi beruang ini menghindarkan diri. Kenapa? Karena beruang ini mengerti ongkos pembalasan. Beruang ini pintar, saudara. Dia ngerti ongkos pembalasan. Coba diinjak, apa yang terjadi? Dia sendiri yang bau, nggak keruanan, saudara. Jadi pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Lynn Woodline mengatakan demikian, the spiritual purpose of forgiveness is self-healing. Saya setuju sekali. Proses pengampunan. Mengapa kita tidak mau mengampuni? Nomor 2 adalah tidak mengerti atau tidak sadar. Jikalau kita tidak mengampuni, kita sendiri yang rugi. Kita pikir gitu, Pan. Padahal kita sendiri tidak bisa tidur, nggak bisa sukacita, pusing terus, jadi senemenan. Itu juga menandakan ketidakdewasaan daripada jiwa dan roh kita. Menandakan bahwa jiwa kita masih jiwa kecil dan roh kita masih belum mature. Tidak mengampuni berlawanan dengan karakter Tuhan dan mengingkari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ini yang fatal, saudara. Kita melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib, yaitu mengampuni kita semua di sini. Dan saya percaya juga ada unsur kesombongan dan keegoisan. Unsur kesombongannya itu tidak mau melepaskan hak kita. Keegoisan hanya memikirkan diri sendiri. Itu orang sudah berbuat jelek sekali terhadap saya tidak mau mengampuni. Itu egois, saudara. Gandhi mengatakan demikian. Saya nonton film Gandhi kira-kira seminggu yang lalu. Dia interpret firman Tuhan yang dia katakan kalau saudara kasih pipi kiri, kasih pipi kanan, right? Kasih musuhmu. Betul? Yang Tuhan Gandhi bilang begini, kalau kita kasih pipi kiri, kita digampar, jangan berbuat apa-apa. Sampai orang itu kesel hantam pipi kanan, jangan berbuat apa-apa. Sampai orang itu satu kali melihat bahwa kita adalah seorang yang berbeda dengan orang lain, dan orang itu akan mengatakan, ini orang luar biasa. Sama juga kita memberikan bara api di atas kepala orang itu. Itu firman Tuhan semuanya. Dan Gandhi melakukan hal ini, saudara. Dia katakan demikian, an eye for an eye only makes the whole world blind. Kalau kita membalas orang, seluruh dunia ini nggak punya mata, saudara. Tusuk-tusukan matanya. An eye for an eye makes the whole world blind. Proses pengampunan akibat dari tidak mengampuni. Kita sudah tahu itu merugikan diri sendiri. Itu akan menjadi racun dalam badan kita, saudara. Racun bagi jiwa kita, racun bagi roh kita. Kita jadi sarang penyakit. Bukan semua penyakit datang dari ketidakpengampunan,
Cuma salah satu penyebab dari penyakit-penyakit ulcer, sakit jantung, darah tinggi, itu salah satu sebabnya adalah ketidakpengampunan. Bagi jiwa kita, sakit syaraf, roh kita kehilangan akses kepada Tuhan. Bukankah itu kita sendiri rugi semuanya? Kita sudah susah bergaul. Benar kan? Tidak mau ketemu orang itu. Mempunyai sikap hatinya negatif. Satu medical intuitive mengatakan, by far the strongest poison to the human spirit is the inability to forgive oneself or another person. By far the strongest poison to the human spirit is the inability, ketidakmauan kita ya, to forgive oneself or another person. Akibat daripada ketidakpengampunan. Nomor 2 adalah menghambat pelayanan kita. Inilah yang terjadi kadang-kadang di gereja, saudara. Tanda-tanda orang yang belum mengampuni, kalau saudara perhatikan, menghindar untuk bersekutu, untuk fellowship, right? Orang itu masuk, kita yang keluar. Menghindar untuk kerjasama, bagaimana kita bisa bekerja sama di tempat ini kalau masih ada gontok-gontokan di antara kita. Kita kadang-kadang menjawabnya dengan ketus, dengan kasar, karena ada kekesalan, kepahitan dalam kehidupan kita. Kita tidak bereaksi dengan baik. Kehilangan kasih. Terpancar pada wajahnya. Kita kelihatannya makin tua. Ada satu wanita ketemu orang tua di kursi goyang. Ini orang udah tua. Cuma wanita notice bahwa orang ini pun biar tua ya, tampangnya tua, tapi jiwanya masih muda. Dia heran. Dia datangin orang tua ini. Saya notice kamu kok lain dari yang lain. Biarpun wajah kamu udah keriputan, tapi kamu masih ada itu, masih ada kegalakan dalam hatinya. Apa sih rahasia hidup umur panjang kamu? Perempuannya nanya. Laki itu bilang, nggak tahu ya. Saya sih kalau mau marah saja. Saya juga satu hari ngerokok 2 pak. Saya juga minum whisky itu nggak tanggung-tanggung 1 botol 1 hari. Makanan saya diet, hamburger, hotdog, souvlaki, apapun saya makan. Bikin banyak lemak, bikin enak. Exercise, saya nggak pernah exercise. Ngomongin pengampunan, buat apa ngampunin orang? Nah perempuan ini pernah heran, kok bisa ya umur panjang kamu begitu? Boleh saya tanya Bapak, umur Bapak sebetulnya berapa sih? Baru kemarin saya merayakan ulang tahun saya yang ke-26. Saudara, kalau mau hidup begini, cepat tua saudara. Terpancar pada wajahnya. Saudara pernah ada orang yang tidak mengampuni nggak? Kaku, keras, ketawa pun terbatas. Orang lain kita terbahak-bahak. Ini enggak. Waduh, saudara sedih. Parah lah kayak gini hidup. Sekarang kita lihat ke akibat orang yang mengampuni dengan mutlak. Oke. Pertama, orang ini akan disenangi orang lain. Betul nggak? Tanda-tanda orang yang sudah mengampuni. Perhatikan, mereka mudah untuk berkomunikasi, untuk bergaul. Mereka bersedia untuk menerima semua nasihat, nggak ada kritikal dalam kehidupan mereka. Karena mereka sudah bebas dari ketidakpengampunan. Mempunyai sikap hati yang positif. Saya buka rumah jompo, kadang-kadang lucu juga saudara. Satu kali ada 2 orang di rumah jompo, mereka bicara satu dengan yang lain ya. Yang satu bilang, saya pun biar sudah tua ini, hati saya tetap senang. Biar sakit-sakit, saya penuh sukacita.
Yang satu bilang, tanya, kamu gimana? Oh, saya rasanya, yang satu bilang, seperti bayi yang baru lahir. Kalau bisa begitu, ya udah botak, udah ompong, sekarang popok saya basah lagi. Persis kayak bayi lagi. Ini sikap hati yang positif. Melihat hal apapun juga dari sudut positif, saudara. Biar tua pun senang saja, sukacita, amen. Wajahnya pun cerah, kan? Kenapa? Karena menyinari kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya, amen. Nomor 2, akibat dari pengampunan mutlak, pelayanan dan hidup sukses. Ini saya percaya benar, saudara. Sebab tanda-tanda orang yang sudah bebas dalam pengampunan mempunyai sikap hati yang bersih, clear conscience, mudah untuk bergaul, nggak ada ganjelan, nggak ada kekesalan, nggak ada kepahitan dalam hidupnya lagi. Menjadi berkat dalam pelayanannya, akan menjadi konselor yang baik. Sebab setiap pengalaman, apapun itu baik atau jahat atau tidak baik, itu ada gunanya, saudara, untuk memberkati, untuk konsel orang lain yang mempunyai masalah yang sama. Karena dia sudah bisa membebaskan dirinya dari tidak pengampuni, dia bisa mengajarkan atau memberi konseling kepada orang. Dia akan memuliakan Tuhan. Nasihat orang besar. Dr. Martin Luther King pernah menulis hal yang demikian. I had come to see early that the Christian doctrine of love, operating through the Gandhian method of nonviolence, was one of the most potent weapons available to the Negro in his struggle for freedom. In other words, ini yang Martin Luther King katakan, Christ furnish atau memperlengkapi dengan roh, the spirit, and motivasi, and motivation, while Gandhi furnished the method. Sewaktu saya melihat film Gandhi, saudara, saya terpesona melihat orang ini. Udah kecil orangnya, botak, nggak kuranan tampangnya. Dia seorang lawyer yang lulus di London, England. Tapi dia dihina di South Africa, kehidupannya dibenci sama orang putih. Dia belajar Bible, dia ngerti benar apa yang Tuhan Yesus katakan, yang Tuhan Yesus maksudkan di firman-Nya, dan dia lakukan. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen yang mempunyai juru selamat, yang mempunyai penolong sedemikian luar biasanya, tapi kadang-kadang kita lupa melakukan firman Tuhan. Padahal Gandhi ini orang Hindu, saudara. Ini dia katakan, Gandhi katakan, truth, kebenaran dan kasih, and love will always win. Tyranny, kelaliman, and violence, kekerasan, will always fail. Inilah nasihat Tuhan untuk jemaat di sini. Efesus 4:32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya akan tutup dengan satu kesaksian atau kehidupan yang terjadi tahun 1984. Ini benar-benar terjadi. Tahun 1984, seorang hitam ditangkap, dimasukkan penjara karena ada seorang putih yang menuduh dia memperkosa. Orang hitam ini memperkosa dia. 11 tahun dia masuk penjara, saudara. Saya tidak tahu berapa lama sebetulnya dia harus dalam penjara. Tapi pada tahun 1995, DNA test itu sudah menjadi kenyataan yang luar biasa dalam dunia medical, dalam dunia medik. Dia minta kepada lawyernya supaya dia dicek
DNA-nya. Dan ternyata saudara, dia tidak bersalah. Bukan dia. Saudara bisa bayangkan, seorang sudah penjara 11 tahun. Bagaimana pahit hatinya, apalagi dia bukan salah dia, saudara. Dia tahu dia bukan salah dia. Lebih parah lagi, perempuan putih ini yang sudah menuduh laki ini memperkosa dia. Coba pikiran dia, sudah tahu laki ini dibebaskan sekarang karena bukan dia yang salah. Dan dua orang ini diketemukan. Perempuan ini mengatakan, sewaktu saya bertemu dengan laki-laki ini dan minta pengampunan sedalam-dalam daripada hati saya, minta pengampunan, laki ini bilang, oh ini dia katakan. Oke, saya bacakan statementnya laki ini, orang hitam ini, yang namanya Ronald Cotton. Ini dia katakan waktu pengampunan, I don't see a need to hold a grudge. A mistake was made. Things do happen, I understand that. No one is perfect. I had to accept that and move on with my life instead of living my life in misery by thinking about getting her back. I was already living in hell. I did not want to make it worse by taking that road. Sejak itu mereka jadi teman baik. Mereka jadi teman baik, akrab. Orang laki ini dan perempuan ini. Ini dikatakan perempuan itu. Namanya Jennifer Thompson. We really care very much about each other. And what happens in each other's life. That's an important issue to get across. We try to get across that there's nothing in life that you cannot overcome. The only way to overcome things is to forgive. To not forgive keeps you detached from love and joy. That's something that Ronald, and I learned. Saudara, firman ini sudah menyatakan, tidak ada gunanya kita menyimpan racun atau garbage di dalam hati kita. Kalau saudara punya garbage di rumah, saya tahu saudara tidak akan menyimpan itu berminggu-minggu atau bertahun-tahun. Langsung dibuang saudara. Tetapi kadang-kadang mengapa orang Kristen masih mau memegang garbage atau racun dalam kehidupannya? Sehingga susah sekali untuk kita mengampuni seseorang. Saya silakan pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu lagu. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Selama mereka naik, saya ingin bertanya kepada saudara. Apabila saudara di sini merasakan firman ini mempunyai hubungan dengan saudara, dan saudara diingatkan pada saat ini oleh Roh Kudus bahwa ada ganjelan saya terhadap orang lain, dan saya masih sangat terganggu kalau saya ingat orang itu, apalagi ketemu dengan orang itu pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama, dan saya percaya Tuhan akan membebaskan saudara dari ikatan tidak mengampuni. Mari kita bersama berdiri. Dan apabila saudara orangnya yang pada saat ini mempunyai ganjelan kepada seseorang lain, saudara taruh tangan saudara di hati saudara, dengan tulus saudara katakan, saya mengampuni orang ini. Yes, yes, yes. Kita nyanyikan lagu ini.